dewasa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan selamanya. Ayo anak-anak, kita ke sekolah minggu GKI Stadion. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama Lause Misal. Sekarang yuk kita siapkan Alkitab, kita mau mendengarkan cerita. Sebelum mendengarkan cerita, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan cerita. Tuhan, tolong kami agar kami boleh fokus dengar cerita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Pagi ini kembali kita mau sekolah minggu online. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Everybody Everywhere bersama Lause Afung, dibantu dengan Lause Inge. Halo. Lause Novita. Hai. Dan Lause Audrey. Ayo anak-anak bangkit berdiri, kita mau memulai memuji Tuhan. From the top of my head, way down to my toes, I can give it all inside. I want to jump with all my mind. From the top of my head, way down to my toes, I can give it all inside. I want to dance with all my mind. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Ayo up, kita puji Tuhan dengan sukacita. The top of my head, way down to my toes, I can give it all inside. I want to jump with all my mind. From the top of my head, way down to my toes, I can give it all inside. I want to dance with all my mind. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Jump! Adik-adik, cerita kita pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 19 adik-adik. Nah, yuk sebelum kita masuk dalam cerita, kita lihat dulu drama berikut ini. Adik-adik, pada suatu hari ada dua orang anak muda yang sedang jalan-jalan di sebuah kota. Kedua anak muda ini tidak mengenal Yesus. Ketika mereka berjalan, melihat-lihat kota yang indah itu, dan saatnya mereka pun beristirahat di sebuah taman. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang menghampiri mereka. Kemudian perempuan ini bertanya, apakah mereka tahu dan mengenal siapa Yesus? Mereka menjawab tidak tahu dan tidak kenal. Bahkan mereka baru pertama kali mendengar nama tersebut. Lalu bertanyalah salah seorang anak, emangnya dia siapa? Kenapa kami harus mengenal dia? Lalu ceritalah perempuan ini kepada mereka dan berkata bahwa Yesus yang telah menyelamatkan kita manusia berdosa.
Kalau kita datang kepadanya, maka kita akan diselamatkan dan dibebaskan dari dosa. Mendengar cerita itu, teman yang lainnya mengatakan, tidak ada yang begitu. Manusia yang berdosa tetaplah berdosa. Mana bisa diselamatkan? Hahaha. Lalu anak yang bertanya tadi mengatakan, jikalau saat ini saya datang dan menerima Yesus, apakah masih bisa? Lalu dengan senang perempuan itu menjawab, oh tentu saja bisa. Dia akan sangat senang jika kamu saat ini menerimanya. Adik-adik, Lause tadi menerima koran adik-adik. Lause mau lihat dulu ya, isi korannya apa? Lause mau baca dulu isi korannya apa. Sebentar ya. Wah, adik-adik, ternyata surat kabarnya ini tentang Paulus yang ada di Efesus adik-adik. Di sini dikasih tahu tentang Efesus itu apa. Wah, Lause jadi penasaran, Efesus itu ada di mana ya? Adik-adik, yuk kita lihat dulu peta kota Efesus. Nah, ini dia peta kota Efesus. Kota Efesus itu berada di dekat laut adik-adik. Jadi kota Efesus ini menjadi tempat datang dan perginya orang-orang. Dan kota Efesus ini juga disebut sebagai kota pelabuhan. Tidak heran kalau kota ini itu menjadi kota yang sangat sibuk. Nah, sekarang adik-adik kita udah lihat nih peta kota Efesus. Yuk kita masuk ke dalam kotanya. Terus kita jalan-jalan melihat-lihat kota Efesus itu ada apa aja sih di dalamnya. Yuk kita lihat. Wah, kota Efesus ada pegunungannya ya. Kemudian ada tempat pemandian air yang terdengar suara air mengalirnya. Kemudian di kota Efesus ini juga ada pusat olahraga. Dan juga ada pasar yang di dalamnya ada toko-toko adik-adik. Terus di kota Efesus itu ada rumah yang megah. Wah, keren ya. Kemudian di kota Efesus itu ada pusat olahraga juga adik-adik. Ada perpustakaan. Perpustakaannya adik-adik besar sekali. Dan di dalam perpustakaannya itu terdapat banyak buku yang disusun dengan baik. Kemudian adik-adik ada tempat lagi yang besar sekali, yaitu tempat teater, tempat kesenian. Tahu nggak besarnya seperti apa? Seperti stadion sepak bola. Wah, besar sekali adik-adik. Tidak heran kota Efesus ini adalah kota yang sangat besar. Kemudian adik-adik ada satu tempat lagi yang harus kita lihat. Yuk kita lihat. Ternyata di Efesus itu ada kuil yang namanya kuil Dewi Artemis yang dibangun dengan 127 pilar adik-adik yang terbuat dari marmer. Dan adik-adik tahu tingginya itu sangat tinggi, seperti rumah yang bertingkat 6 adik-adik. Wah, besar sekali ya. Dan di dalam kuil itu ada sebuah patung adik-adik, yaitu patung Dewi Artemis, di mana patung ini dipuja dan disembah oleh orang-orang Efesus pada saat itu. Dan Dewi Artemis ini juga terbuat dari marmer dan emas. Wah, ternyata kota Efesus ada tempat seperti ini adik-adik, dan banyak tempat yang menarik lainnya. Nah, sekarang disinilah tempat di mana Paulus mengabarkan Injil adik-adik selama kurang lebih 3 tahun. Di tempat inilah Paulus mengabarkan Injil kepada orang-orang di kota Efesus. Dan ternyata ketika Paulus mengabarkan Injil, ada orang yang menerimanya adik-adik. Bagus ya ada yang menerimanya, tapi ada juga yang menolak dan marah-marah adik-adik. Dan dari sana Paulus ingin memisahkan murid-muridnya dari orang-orang seperti itu. Karena Paulus tidak mau kalau murid-muridnya nanti sama seperti mereka. Dan akhirnya Paulus pun pindah dan pergi ke tempat sebuah ibadah yang baru. Dan adik-adik, di kota Efesus itulah Tuhan memakai Paulus untuk terus mengabarkan Injil hingga orang-orang mengenal siapa Tuhan Yesus. Dan di kota Efesus ini jugalah
Tuhan membuat mujizat-mujizat yang dapat dilihat oleh orang-orang. Oke, selanjutnya ada berita selanjutnya kayaknya adik-adik. Lause mau lihat lagi ya isi korannya apa? Wah, ternyata adik-adik saat Paulus melakukan mujizat, ada orang-orang yang mengambil sapu tangannya. Sapu tangan untuk pergi menyembuhkan orang-orang adik-adik atau mengikuti cara Paulus ketika mereka mau menyembuhkan dan mengusir roh jahat. Ternyata adik-adik ada orang anak-anak juga yang menggunakan cara Paulus untuk mengusir roh jahat dan terjadi sesuatu adik-adik sama mereka. Wah, ternyata ada 7 anak kepala Yahudi yang bernama Skewa yang mengikuti cara Paulus ketika mengusir roh jahat adik-adik. Dan adik-adik tahu mereka ketika mengusir roh jahat, roh jahatnya ngomong seperti ini adik-adik. Katanya, Paulus aku kenal, Tuhan Yesus aku kenal, tapi kamu siapa? Wah adik-adik, mereka jadi ketakutan. Mereka ketakutan dan akhirnya mereka lari. Setelah lari, mereka luka-luka adik-adik. Wah, luar biasa. Wah, akhirnya mereka ketakutan dan dilihat oleh orang-orang di sana. Apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang di sana menjadi ketakutan dan mereka menjadi percaya adik-adik sama Tuhan Yesus. Kemudian ada lagi adik-adik. Harus baca lagi ya. Wah, ternyata ketika terjadi kejadian 7 anak Skewa, ternyata ahli-ahli sihir pada saat itu mengambil gulungan kitabnya mereka adik-adik. Mereka mengambil semua gulungan kitab sihir mereka. Mereka bakar. Adik-adik tahu gulungan kitab sihir mereka itu harganya sangat mahal adik-adik. Katanya kalau kitab sihirnya mereka itu seharga upah 137 orang dalam 1 tahun adik-adik. 130 orang pekerja loh adik-adik dalam 1 tahun. Itu mahal sekali. Mereka membuangnya, bukan membuang juga, mereka buang dan juga membakar adik-adik. Mereka membakar dan mereka bilang kalau mereka tidak mau kitab-kitab sihir ini menjadi penghalang mereka untuk mengenal Tuhan. Dan akhirnya orang-orang di sana menjadi percaya sama Tuhan. Dan nama Tuhan semakin dikenal oleh orang-orang pada saat itu. Tapi adik-adik, orang-orang menerima Tuhan Yesus ya. Bahkan orang-orang yang jago sihir ini juga membuang kitab mereka dan percaya sama Tuhan. Ternyata adik-adik, ada berita yang bilang di sini bahwa ada 1 orang yang tidak senang ketika Paulus mengabarkan Injil dan membawa mereka mengenal Tuhan Yesus. Di sini namanya adalah Demetrius adik-adik. Demetrius adalah orang yang menjual patung-patung untuk dijual dan disembah oleh orang-orang Efesus pada saat itu. Wah, adik-adik, Demetrius marah. Dia marah karena tidak ada orang lagi yang membeli patungnya. Dia marah karena tidak ada lagi uang yang dia terima. Tidak ada lagi yang beli patung-patungnya. Jadi dia marah adik-adik. Dia marah. Dia bilang bahwa Paulus mengatakan bahwa patung yang dibuat oleh manusia itu bukanlah dewa. Dia marah. Marah kepada Paulus. Dia juga mengatakan kepada orang-orang di sana. Dia bilang, karena Paulus mengatakan
patung yang dibuat manusia itu bukan dewa. Akhirnya tidak ada yang mau membeli lagi patung-patung yang telah aku buat. Wah, Demetrius marah adik-adik. Marah semarah-marahnya karena dia tidak terima apa yang telah dilakukan oleh Paulus kepada orang-orang di Efesus pada saat itu. Nah, kemudian adik-adik, Demetrius mengatakan bahwa Paulus mengajarkan ajaran yang sesat, hingga orang-orang menjadi marah dan membawa murid Paulus yaitu Gaius dan Aristarkus ke gedung kesenian, gedung teater. Tapi adik-adik, ketika Paulus mendengarkan hal itu, dia mendengar dua muridnya ditangkap, Paulus mau pergi ke sana. Tapi apa yang dibilang oleh orang-orang di sekitar Paulus? Mereka mengatakan, jangan pergi, di sana sangat berbahaya. Akhirnya Paulus pun tidak pergi. Nah adik-adik, kita melihat ketika Tuhan Yesus mengubah hati orang, seluruhnya Tuhan ubah. Bahkan mereka bisa dengan sungguh-sungguh menerima Tuhan menjadi juru selamat mereka. Mereka dapat percaya, bahkan kita melihat tadi, ahli-ahli sihir tadi membuang kitab-kitab sihir mereka agar tidak menjadi penghalang mereka untuk mengenal Kristus. Wah, luar biasa ya adik-adik. Sangat luar biasa. Kita percaya juga Tuhan Yesus bisa mengubah kita. Ketika kita mengabarkan Injil kepada orang-orang di sana, ketika kita mengabarkan Injil kepada keluarga kita percaya bahwa Tuhan pasti akan mengubah orang tersebut. Mungkin ya adik-adik, ada yang menerimanya, ada yang menolaknya. Tapi jangan khawatir adik-adik, karena kita telah melakukan apa yang telah Tuhan katakan kepada kita. Lihat seperti Tuhan Yesus ketika datang ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus juga mengabarkan Injil kan kepada orang-orang banyak. Tapi apa yang terjadi? Ada orang yang tidak suka juga kan adik-adik? Bahkan ada orang yang juga menerimanya. Orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus akhirnya mengatakan Tuhan Yesus mengajarkan yang tidak benar hingga Tuhan Yesus disalib. Tapi bukan karena itu adik-adik, Tuhan Yesus disalib karena Tuhan Yesus mau menghapus dosa kita manusia dan mengampuni kita semua. Maka dari itu adik-adik, mari Paulus mengajak kita semua untuk pergi menginjili teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan. Seperti kata Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi adik-adik, ketika kita mengabarkan Injil, mungkin kita menceritakan tentang Yesus kepada keluarga kita, kepada teman kita, mereka tidak menerimanya. Tidak apa-apa, tidak perlu kecil hati. Oke adik-adik, karena kita percaya ketika kita sudah mengabarkan Injil, sudah menceritakan tentang Tuhan Yesus, biarkan Tuhan yang akan bekerja di dalam hati teman-teman atau keluarga kita. Oke adik-adik, nggak usah berharap adik-adik semua dapat melakukannya dengan baik. Nah adik-adik, sekarang yuk kita menghafal ayat hafalan dari Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi adik-adik, ingat, masih ada Tuhan yang memberi kita kekuatan. Ketika kita memiliki masalah, Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kita. Ketika kita menginjili orang, Tuhan Yesus pasti memberikan kekuatan bagi kita. Jadi adik-adik, yuk semangat pergi menginjili dan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sejak kecil boleh mengerti bagaimana untuk mengabarkan Injil kepada
orang-orang. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya sejak kecil kami juga boleh belajar bagaimana menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Tolong kami setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ayat persembahan hari ini diambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Selesai